Selamat ulang tahun kami ucapkan. Kak Santi ngapain ya nyanyi selamat ulang tahun? Siapa tahu saja ada adik-adik yang saat ini menyaksikan Renungan Kidi yang mungkin saja ada yang berulang tahun hari ini. Kak Santi ucapin selamat ulang tahun ya. Sehat-sehat semua ya yang berulang tahun. Hari ini Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, kalau setiap ulang tahun biasanya apa saja sih yang adik-adik terima dari mama, papa, atau dari teman-teman? Ucapan selamat ulang tahun, dicium pipi kiri dan pipi kanan, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan pada saat ulang tahun. Nah, adik-adik, Kak Santi punya temen nih, ada temen Kak Santi yang setiap momen ulang tahun tuh mama papanya selalu punya kegiatan yang bukan hanya merayakan ulang tahun. Seneng yang namanya juga ulang tahun ya, apalagi anak terkasih yang ulang tahun pasti akan diberikan yang terbaik. Tapi ada kegiatan yang bermakna ya, yang diberikan, yang dialami agar anak yang berulang tahun itu punya momen yang terus akan bisa dikenang. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita terlebih dahulu berdoa ya. Mari berdoa. Bapa di surga, hari ini kami kembali mau mendengarkan firman-Mu, membaca Alkitab. Bapa kiranya bimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik mau tahu lanjutan ceritanya? Kak Santi tadi cerita tentang apa ya? Oh iya, teman Kak Santi ulang tahun. Namanya adalah Didi dan Santi. Setiap ulang tahun teman Kak Santi ini ya, Didi dan Santi, namanya ada yang sama ya sama Kak Santi ya. Papa dan mama mereka itu mengajarkan kepada mereka untuk berterima kasih, untuk bersyukur atas usia yang Tuhan tambahkan. Dengan kegiatan bermakna seperti apa? Yaitu berbagi makanan kepada tetangga. Mama dan papa mengajarkan mereka untuk menyatakan kasih, kebaikan pada mereka. Ini merupakan wujud dari kesediaan mereka mau bersaksi di tengah-tengah lingkungan. Adik-adik, berbuat baik kepada sesama itu adalah wujud dari kesaksian kita. Berbuat baik kepada sesama. Kita mau baca Alkitab ya tentang hal ini ya. Berbuat baik kepada sesama sebagai wujud kesaksian kita. Yuk baca Alkitab. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kesan dibaca ya. Adik-adik sudah buka Alkitabnya? Yuk sama-sama buka Alkitabnya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, ia dibaringkan di ruang atas. Maksudnya dimandikan itu adalah biasanya ada beberapa begitu ya yang setelah meninggal itu dimandikan, dibersihkan. Nah pada kala itu juga sama ada tradisi setiap ada orang meninggal dibersihkan, dimandikan, lalu ditaruh di ruang atas. Kak Santi lanjutkan ya ayatnya ya. Karena Lida dekat dengan Yope, Lida dan Yope ini nama tempat, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Jadi ada begitu banyak orang, adik-adik yang miskin,
yang menerima kebaikan dari Dorcas. Baju mereka, pakaian mereka itu dijahit oleh Dorcas. Kak Santi lanjutkan ya ceritanya ya. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar luas di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Adik-adik, di Yope ada seorang murid Tuhan Yesus bernama Tabita. Tabita itu dikenal baik hatinya karena suka menolong orang-orang. Ia menjahit baju dan membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Pada suatu hari, Tabita, Dorcas sakit lalu meninggal. Banyak orang yang sudah menerima kebaikan hatinya itu merasa kehilangan, sedih. Lalu meminta Petrus untuk tolong Tabita. Petrus pun datang dan berdoa. Tabita pun hidup kembali. Kesaksian Tabita itu melalui kebaikan yang dilakukannya pada orang-orang di sekitar membuatnya mengalami kuasa Tuhan. Adik-adik, mari kita bersaksi yuk di tengah-tengah lingkungan yang dekat dengan adik-adik ya. Dengan berbuat baik pada tetangga sekitar. Caranya dengan berbagi dan membantu mereka. Dengan begitu, kita juga mempermuliakan nama Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, berikan hati yang baik, hati yang penuh kasih untuk anak-anak-Mu dimanapun berada, agar dengan kasih itu mau berbagi dengan sesama yang mereka jumpai. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.